Mohon maaf teman-teman, sepertinya ada kendala kendala teknis. Sebentar ya, teman-teman. Oke, maaf menunggu lama teman-teman karena ada kendala teknis. Kita langsung melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu kita akan mendengarkan pesan-pesan dari Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik PPM dan Kemahasiswaan, Bapak Ucu Darussalam. Halo Pak Ucu, gimana kabarnya Pak? Halo, selamat pagi Joanne dan kawan-kawan ya. Senang sekali kita bertemu lagi ya dalam webinar Prodi yang diselenggarakan oleh Prodi Informatika Unsya. Saya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat dan itu semoga kita senantiasa terus improve ya dalam segala hal. Oke, dalam acara pembukaan ini saya juga mengucapkan selamat itu kepada Prodi Informatika ya. Di sini ada Bu Kaprodi Bu Heni ya, kemudian juga ada Sekretaris Prodi ya Pak Sahid Abdullah dan juga dosen-dosen informatika ada Pak Riyad ya, ada Bu Jian ya, kemudian juga ada itu beberapa di sini ada Bu Dian Meta ya, Kepala Biro Kemahasiswaan ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semuanya. Yang kami hormati narasumber yang diundang dalam acara webinar ini, Ibu Dwi Laras Arsita, betul ya? Ibu Dwi Laras Artina, oh mohon maaf ya. Oke, selamat pagi Bu, selamat datang Bu ya dalam acara webinar kami ya. Nah, saudara-saudara semuanya, seluruh mahasiswa Universitas Berasia yang saya itu banggakan, webinar ini merupakan salah satu contoh penguatan untuk persiapan Anda bekerja ya, ataupun juga Anda sudah bekerja mengetahui tentang penerapan bidang ilmu informatika secara real di lapangan ya. Jadi ini sangat bagus sekali ya penerapan data science untuk kebijakan publik ya. Apalagi beliau ini adalah kalau nggak salah salah satu terlibat di dalam apa itu project Smart City Development ya di Jakarta saat ini ya. Jadi nanti Anda bisa mengeksplor bersama Bu Dwi Laras Atina apa itu smart city ya. Smart city itu apa yang mau dibangun ya, kemudian apa yang menjadi faktor-faktor pendukung yang harus disiapkan ya. Mulai dari regulasi, kebijakan dan juga apa itu infrastruktur baik itu tangible maupun intangible ya. Nah, saudara-saudara, kita ini sebagai orang IT itu mindsetnya dulu adalah bekerja egois ya. Bekerja egois itu bekerja yang tidak mau tahu dengan urusan orang ya. Pokoknya bagaimana caranya coding saya berhasil. Bagaimana caranya interface saya berhasil ya. Dulu waktu saya mengenal informatika itu ya sejak S1 itu merasakan egoisme itu sangat tinggi sekali ya. Tapi semakin ke sini ternyata informatika ini sebetulnya bukan egois, saudara-saudara. Informatika ini ternyata lebih sosial, lebih mengglobal ya, lebih community ya. Jadi apa yang ilmu kita tekuni dalam informatika ini sebetulnya adalah untuk memenuhi kebutuhan sosial. Nah, developernya supaya bisa memenuhi kebutuhan sosial mau nggak mau harus ikut terjun ya, mengetahui permasalahan dan kebutuhan sosial ya. Di mana kita juga mempelajari ya itu ilmu tentang apa itu perilaku user ya, perilaku itu TIK ya, perilaku interaksi manusia berbasis komputer ya. Interaksi berbasis manusia dan komputer ini merupakan disiplin ilmu yang menggambarkan bahwa antara IT dan human dan society dan global itu satu merge ya. Kita tidak akan bisa menciptakan segala sesuatu kalau kita tidak yang namanya mengetahui konteks penerapannya secara sosial. Nah, inilah Smart City itu hadir itu di situ. Bukti nyata bahwa IT itu ternyata tidak egois, ya, tidak semata-mata menciptakan software, ya, nggak mau tahu urusan dengan sosial. Justru IT itu hadir untuk
memenuhi kebutuhan sosial. Ya, itu aja pengantar dari saya. Ya, itu Bu Dian Meta. Ya, eh, mohon izin Pak Wahab ada hari ini. Pak Panu Mbak Joan ada Pak Wahab. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Pak. Oh ya Mohon oke izin. ya. Ya. Jadi acara ini silakan diselenggarakan dengan baik ya. Karena saya tidak bisa mengikuti dari awal karena harus ada kondangan di sebelah ya. Jadi silakan mengikuti acara ini dengan seksama, dengan ceria, dengan bahagia, diskusi yang interaktif ya. Dan ini menambah bentuk pengetahuan dan juga keahlian untuk kita semuanya. Ya, selamat mengikuti. Bila terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Baik, Pak Ucu, terima kasih banyak. Baik, terima kasih teman-teman udah mendengarkan sambutan dari Pak Ucu. Sebelum masuk ke inti acara, teman-teman mohon untuk menggunakan virtual background yang udah kami share ya. Kemudian juga mohon diperhatikan untuk sesi selanjutnya yaitu penyampaian materi karena bagi penanya terbaik akan mendapat door prize menarik loh. Jadi disimak baik-baik ya teman-teman. Untuk link absensi akan dibagikan di akhir acara, jadi stay tune terus ya sampai akhir. Nah, selanjutnya kita akan memasuki inti acara yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua, yaitu paparan dan diskusi materi yang akan diisi oleh Ibu Dwi Laras Atina, yang akan dipandu oleh Bapak Moderator Pak Riyad Sahara. Halo Bapak, Halo, Pak Juan. Pagi. apakah sudah siap Pak untuk memandu penyampaian materinya Pak? Siap, ready. Oke, baik. Izin Bapak, mohon untuk melanjutkan pemanduan acara. Saya MC akan menyimak paparan narasumber ya. Oke, terima kasih Pak Juan. Oke, kita mulai ya semua rekan-rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ucuk Darussalam, STNT, sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Bapak Insinyur Abdul Wahab Bangkona, MSc, sebagai Wakil Rektor Bidang SDM dan Kerjasama. Ibu Dian Meta Arianti, SSOS, MSI, sebagai Kepala Biro Kemahasiswaan. Ibu Insinyur Heni Yulianti, sebagai Kaprodi PJJ Informatika Unsia, serta Bapak Syahid Abdullah sebagai Sekprodi dari Informatika Unsia. Dan di sini juga ada Ibu narasumber kita, Dwi Laras Atina SSI MSI, serta Bapak Ibu dosen yang lainnya dan rekan-rekan Prodi Informatika PJJ pada khususnya dan untuk rekan-rekan Sivitas Akademika Unsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, untuk webinar kali ini dengan tema maaf, dengan tema aplikasi data science untuk kebijakan publik, kita sudah kedatangan seorang pembicara yang memang bidangnya ada pada bidang data science tersebut dan sudah banyak pengalaman serta experience-nya ya, pengalaman juga riset yang ada pada data science. Bu Dilaras Atina ini menempuh pendidikan di IPB untuk sarjana dan pasca sarjananya, serta beliau juga memiliki job experience sekitar bidang data scientist, lalu juga ada senior business analyst, serta project-project yang memang berhubungan dengan data science. Dan Bu Dilaras Atina ini salah satu tim dari Jakarta Smart City di Department of Communication, Informatik and Statistik di Provinsi Jakarta, DKI Jakarta. Halo Ibu. Halo Pak Riyad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk kehadirannya dan nanti kita tunggu untuk sharing materinya yang bukan mungkin ya, ini malah akan sangat bermanfaat bagi rekan-rekan prodi informatika kita. Karena di sini dari informatika sendiri, bidang data scientist merupakan salah satu bidang peminatan yang dijadikan profil lulusan di informatika Unsia Ibu. Oke, Ibu, saya serahkan kepada Ibu untuk menyampaikan materinya, dipersilahkan. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, mahasiswa. Mungkin saya sedikit menyapa lagi yang terhormat Bapak Dr. Ucuk sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Lalu ada Ibu Dian Meta juga, Kepala Biro Kemahasiswaan. Bapak Syahir, Sekretaris Prodi, Bapak Riyad, lalu ada Mbak Juan, dan mungkin seluruh Bapak Ibu jajaran, mahasiswa-mahasiswi Prodi Informatika Universitas Siber Asia. Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah diundang pada apa ya sharing session lah ya, sharing session atau webinar pada hari ini.
kepada Bapak Syahid terutama ya. Mungkin kalau saya dengan Pak Syahid itu dulu satu ini ya, satu alma mater, satu angkatan, satu kelas gitu ya. Di bidang matematika dulu di IPB ya. Mungkin sambil saya intro boleh dibantu Pak Riyad apa namanya materi saya. Oh, boleh Ibu. Siap. Terima Mbak kasih. Juan, tadi Mas Teguh ada yang pegang materinya ya? Atau Ya, saya Iya, saja Pak. yang share lah? Nggak apa-apa Boleh ya. dari moderator Siap. aja. Oke. kita berbagi bandwidth nih Pak. Siap. Terima kasih Pak. Oke, saya lanjut sedikit ya. Ya, perkenalan singkat aja. Tadi juga sudah dikenalkan oleh Pak Riyad atau Pak Syahid juga. Saya Dwi Laras Atina, biasanya dipanggilnya Laras gitu ya. Tapi mau lengkap boleh Dwi Laras atau Dwi Laras Atina boleh. Tapi saya lebih familiar tuh sama teman-teman di IPB dulu tuh dipanggilnya Laras gitu ya. Nah, benar background studi saya adalah matematika dulu di Bogor. Lalu yang paling saya ingat ini karena backgroundnya adalah studi ya universitas. Ini saya mungkin agak sedikit mengenang gitu masa-masa saya dulu sekolah gitu kuliah gitu ya. Jadi dulu di acara matematika, di acara alumni departemen lah ya, itu ada ngobrol juga, sharing juga gitu, dengan kakak tingkat yang apa menurut kami itu, waduh panutan gitu ya, role model untuk kita. Nah, kita tanya gitu ke kakak itu, Kak, gimana sih aplikasi ilmu? Nah, ini kita lagi bahas terkait aplikasi ya, aplikasi ilmu yang ada di kampus dulu itu. Kira-kira semuanya kepake atau enggak gitu ya, yang jadi pertanyaan mahasiswa kita sebagai mahasiswa dulu ya. Terus kakak itu bilang, alumni itu bilang, yang terpakai itu ternyata hanya 10-30% aja, sementara yang lainnya enggak gitu. Ini menarik nih. Awalnya mungkin saya ngerasa nggak terlalu yakin gitu dengan kata-kata itu. Ah, masa sih udah kuliah capek-capek 4 tahun atau mungkin S2 udah nambah lagi 2 tahun gitu. Masa sih cuma 10%, 30% yang kepake gitu. Tapi, nah ini mungkin bisa jadi catatan juga buat teman-teman nih. Tapi ternyata benar teman-teman. Yang kita pelajari selama bertahun-tahun itu, yang benar-benar terpakai di apa namanya saat kita kerja nanti itu mungkin hanya sebagian kecil aja gitu ya. Mungkin di satu sisi kita wah berarti kita nggak perlu serius-serius amat gitu dalam belajar gitu ya. Tapi di sisi lain harus diingat kita nggak tahu sisi mana si 30% itu yang terpakai. Ya nggak? Di bagian mana kita nggak tahu. Di materi apa kita nggak tahu. Makanya yang paling penting kita harus coba untuk menguasai secara keseluruhan gitu ya. The whole materinya kita harus pahami dulu. Lalu kita ambil saripatinya untuk kita gunakan apa sebagai bahan pembelajaran kita selanjutnya gitu ya. Nah, mungkin itu cuman intermezzo di awal aja. Jadi ya apa namanya? Kalau aku boleh notes, mungkin sekarang ini kita bukan kuliah ya, tapi seperti sharing session aja gitu ya. Saya dari Jakarta Smart City saat ini posisinya sebagai Senior Business and Data Analyst gitu ya. Tapi berhubung sedang ada kekosongan jabatan, saya merangkap menjadi manajer gitu ya, PLT lah kalau bahasa pemprovnya ya. PLT manajer dari divisi kajian dan analisa data kayak gitu. Jadi bukan sekedar bisnis analis aja atau data scientist aja, bukan data engineering aja, tapi secara keseluruhan kayak gitu ya. Nah, berhubung saya sekarang bekerja di sektor publik, makanya mungkin pas gitu kalau kita ngobrol gimana sih cara data itu kita maksimalkan untuk pengambilan keputusan gitu ya. Mungkin boleh di next, Pak. Ya, ini outline-nya. Eh, Nah, oke, sip. Kita mulai ya. Ya, tadi gimana caranya data itu kita maksimalkan atau kita pakai untuk ngambil keputusan? Karena pada realitanya untuk mengambil kebijakan,
untuk masyarakat gitu ya, ternyata tuh nggak bisa suka-suka kita gitu ya, nggak bisa suka-suka dari gubernurnya kah, dari kepala bagiannya kah, nggak bisa seperti itu gitu. Pasti harus ada landasannya, ya kan? Nah, landasan kita untuk mengambil kebijakan, keputusan itu seperti apa? Ternyata ada banyak nih variabel atau faktor yang bisa diambil. Contohnya, kita ngelihat dulu nih kondisi di lapangannya itu seperti apa, gitu ya. Kondisi lapangan mungkin satu lingkup saja, tapi gimana dengan kondisi sekitar, gitu. Kita di Jakarta kondisinya seperti ini, tapi kondisi sekitar Bodetabeknya seperti apa? Itu baru di sekitar apa namanya sekitar Jakarta aja, samping kanan kiri depan belakang aja. Tapi bagaimana kondisi nasionalnya? Udah sesuai belum? Bagaimana kondisi internasionalnya? Jadi kita lihat dulu tuh, lihat dulu sedikit demi sedikit kondisi di lapangannya. Gitu. Nah, saking banyaknya kondisi ini, ya, kita harus buat semacam summary. Nah, summary-nya ini kita tuliskan dalam bentuk datanya dulu, ya. Kita jadikan satu data itu. Nah, itu adalah salah satu cara kita, salah satu persuasi kita agar orang atau masyarakat itu bisa menyesuaikan. Oh, ternyata aturan yang kita buat itu memang berdasarkan kondisi data yang kita punya saat ini, gitu. Oke, nah karena apa namanya kita hidup sekarang ini ya saat ini tuh kita banyak hidup di perkotaan, gitu. Di mana yang diharapkan itu adalah kota menjadi kota yang pintar. Mungkin boleh di next, Pak. Boleh di next. Oke. Oh, sebelumnya lagi, Pak. Nah, ini dia. Nah, kota yang diminta itu ternyata bagaimana kota menjadi kota pintar, bukan hanya sekedar kota, gitu ya. Apa sih variabel yang bisa dikatakan kota pintar? Nah, ini banyak lagi variabelnya, gitu ya. Bagaimana caranya kota itu merespon dengan baik yang dibutuhkan oleh penduduknya, itu adalah salah satu variabel yang paling menentukan. Oke, kamu bekerja di perkotaan, kamu bekerja di provinsi gitu ya. Tapi kamu ngerti nggak apa yang diinginkan oleh masyarakatmu? Kayak gitu. Mungkin ada yang di bidang ekonomi, mungkin ada yang di bidang sosial. Nah, macam-macam kan? Permintaannya tuh ada macam-macam nih. Nah, parameter-parameter itu bisa kita rangkum. Nah, ini ditulisin di sini ada data, parameternya ada service yang bisa diberikan, terus ada platform yang dibangun, hub, dan juga ekosistem gitu ya. Nah, data yang kita punya ini yang utama itu harus menjadi aset dulu, harus menjadi aset dari berbagai apa namanya ya stakeholder lah ya. Kalau kita biasa bilang dinas, SKPD dan lain-lain, tapi bahasa gampangnya stakeholder aja. Stakeholder yang terkait gitu. Data itu bisa menjadi aset, bisa dipakai, bisa diproduksi juga oleh semua stakeholder tadi gitu ya. Nah, terus Di belakangnya. sorry, Nah, nomor CP-nya masuk. kayaknya ada yang bocor ya. Ya, maaf Ibu, lanjut silakan. Ya, saya izin lanjut ya. Nah, selanjutnya ini ada service atau pelayanan gitu ya. Kira-kira pelayanan yang kita berikan itu sudah sesuai belum ya dengan sasaran kita? Nah, lalu juga selain harus sesuai pada sasaran ya harus tepat pada sasaran, ini harus bisa diandelin nih. Harus cepat nih penanganannya dan juga harus aman gitu. Jangan sampai kita melayani seseorang gitu ya dengan data yang kita punya ternyata malah apa ya malah menimbulkan problem yang lain gitu. Contohnya ada kebocoran data lah, ada mungkin seseorang yang awalnya, jangan dikasih tahu ya, saya ngelapor kalau si RT ini pungli gitu. Ternyata malah
ketahuan, wah dia nih ternyata yang ngelaporin si RT ini gitu. Nah, itu kan itu pelayanan pelayanan tersebut tuh harus aman gitu. Jangan sampai menimbulkan kebocoran juga. Terus ada lagi platform, ada lagi hub gitu. Nah, ini platform ini memang apa ya, harus bisa dibangun bersama. Jangan cuman dari masukan dari Pemprov saja. Nah, saya tadi terpantik tuh dari apa diskusinya Pak Ucuk tadi. Sebagai orang IT, mungkin teman-teman ngeliat dari segi apa aplikasi yang dibuat aja, platform yang dibuat aja. Nah, tapi ini bisa dimanfaatin nggak nih oleh orang banyak gitu? Bisa dibangun bareng-bareng nggak? Bisa nerima masukan dari orang banyak atau enggak? Ya kan? Nah, ini sesuai nih. Jadi platform atau hub yang kita bangun ini memang kita landaskan harus bisa dibangun dan dimanfaatkan oleh banyak pihak gitu ya. Termasuk juga komunitas, komunitas warga gitu ya. Ada industri, ada startup. Kita juga nerima banyak masukan. Oh, seharusnya platformmu begini loh. Oh, seharusnya kebijakanmu harus diambil dari sisi yang seperti ini loh dan lain-lain ya. Terus juga ekosistem, akhirnya ekosistem. Ekosistem yang dibangun ini harus menjadi bisnis model yang tidak lagi mengandalkan dana pemerintah gitu. Misalkan kita mau buat transportasi umum gitu ya. Transportasi umum oke lah, misalnya mungkin untuk pengadaan apa namanya pengadaan transportasinya atau kendaraannya itu diberikan oleh dana APBN atau APBD. Nah, tapi bagaimana dengan ekosistemnya? Apakah harus disokong terus dengan dana pemerintah? Tentu enggak. Makanya kita bangun ekosistem. Gimana caranya dia itu bisa apa ya kalau bahasa kita tuh namanya jaklingko. Jadi dia bisa dari satu transportasi, misalnya bis, bisa lanjut ke angkot, bisa lanjut ke kereta, bisa lanjut ke MRT dan seterusnya. Sehingga ekosistem ini nanti akan membangun bisnis dan kita bisa mendapat pendapatan dari sana. Pendapatannya balik lagi ke operasional, balik lagi ke gaji supirnya mungkin, atau mungkin apa namanya operasional lah ya, operasional dalam menjalankan transportasi umum itu. Kayak gitu. Jadi nggak boleh terus-terusan semacam minta terus lah ya, minta terus dana dari pemerintah. Kayak gitu. Oke, boleh dilanjut, Pak. Nah, ini tadi yang kita eh, bahas terkait platform, ya. Jakarta Smart City eh, mengusung salah satu inovasi. Nah, kita sebut dia sebagai Jaki, ya. Teman-teman mungkin di sini banyak yang belum download aplikasi Jaki, boleh coba di-download dulu. Tersedia di iOS maupun di Android. Kita bisa lihat sama-sama nih ya setelah mungkin apa namanya login, lihat fitur-fiturnya ya. Jaki ini sengaja kita buat sebagai wadah untuk interaksi warga. Nah, bagaimana tuh interaksi warga ke pemerintah atau warga terhadap warga, pemerintah terhadap warga gitu ya. Nah, fungsional yang paling populer di aplikasi ini itu salah satunya adalah lapor, ya, lapor warga, laporan dari warga. Nah, kapanpun, dimanapun teman-teman itu bisa melapor apabila ada sesuatu yang memang mungkin kok kayaknya nggak sesuai ya, gitu ya. Klasifikasi laporannya ini juga bisa macam-macam, ya. Misalnya ada jalan rusak kah atau lampu merah rusak kah. Misalnya lagi banyak tuh kemarin pohon rindang ya karena ini udah musim hujan gitu ya. Pohon yang terlalu rindang, yang terlalu mungkin apa berbahaya gitu ya untuk pengguna jalan itu bisa juga dilaporin. Apalagi misalkan ada penumpukan sampah atau ada orang ngadain acara terlalu bising gitu, itu bisa dilaporin. Parkir liar sampai dengan pungli tadi yang saya sebut ya. Pungli itu bisa dilaporin di situ. Dan
apa namanya, poin plusnya dari aplikasi ini, kita nggak perlu capek-capek kan? Kita nggak perlu capek-capek datang offline ke mungkin ke balai kota, mungkin ke kecamatan untuk ngelapor, Pak, saya mau ngelapor nih, jalannya rusak sebelah sini, tolong dong dibenerin. Aduh, itu apa namanya? Mungkin wasting time gitu ya. Walaupun sebenarnya kita tetap membuka kanal-kanal yang lain ya, mau offline mau online, teman-teman bisa langsung datang ngelapor, bisa online di platform lain juga bisa. Misalnya dari Twitter atau dari Facebook, Instagram. Jadi kalau misalnya teman-teman buka Twitter gitu ya, terus ngelapor CRM gitu. Nah, itu bisa apa namanya direspon gitu. Dan nanti ada ID apa ya bahasanya itu ID laporan gitu. Jadi nanti bisa di track laporan kita itu sudah tindak lanjut sampai tahap mana. Apakah baru hanya sekedar dicek gitu. Benar nggak ya laporannya tadi ada apa namanya jalan rusak misalnya. Atau sudah sampai dengan tindak lanjut tahap akhir gitu. Sudah tindak lanjut oh tinggal apa namanya tinggal dirapihin nih jalannya atau tinggal diapain gitu. Itu bisa di-track semuanya gitu. Nah, selain tadi apa namanya lapor warga, ada juga banyak fungsi lain ya di Jaki ini. Misalnya kita bisa daftar KK atau KTP yang baru gitu. Teman-teman mungkin ada yang baru menikah gitu ya, terus mau pindah KK, itu bisa gitu. Pindah alamat, itu bisa antrian puskesmas. Nah, dibanding teman-teman datang terus nunggu di puskesmas lama-lama gitu kan. Mending kita lihat dulu nih antriannya udah sampai nomor kita belum nih. Kalau misalnya masih jauh, ntar aja deh kita bisa apa namanya bebersih dulu kan di rumah gitu. Terus ada lagi misalnya info lalu lintas, ada transportasi umum gitu ya. Kayak misalnya MRT, terus TJ gitu. Mungkin teman-teman butuh lihat rute perjalanannya atau dari apa namanya dari halte atau dari stasiun mana mau transit kemana itu bisa dilihat gitu. Jadi memang di aplikasi ini cukup cukup kompleks nih, termasuk yang kemarin untuk kasus COVID kemarin ya. Kita di sini warga bisa mendaftar vaksin gitu. Jadi bisa langsung kelihatan nih kalau kita masukin sorry, NIK, NIK terus KK ya. Kita bisa lihat jadwalnya tanggal berapa, di mana lokasi vaksinnya dan lain-lain ya. Terus juga yang banyak dilihat itu info-info bantuan sosial misalnya. Info bantuan sosial. Jadi kalau teman-teman sebagai mahasiswa butuh bantuan sosial untuk melanjutkan melanjutkan studinya, bayar SKS-nya. Nah, ini juga banyak info bantuan sosial, gimana cara daftarnya, gitu ya, harus menghubungi siapa, dilihat recordnya kita keterima atau enggak, itu bisa banget digali dari aplikasi Jaki ini, gitu. Oke, boleh dilanjut. Nah, ini secara garis besar aja, sebenarnya visi misi dari Smart City di Jakarta itu secara garis besar ya, meningkatkan kualitas hidup ya, dan keberlangsungan peningkatan ekonomi di Jakarta ini gitu. Makanya kita semacam dipaksa gitu ya, ada pressure untuk membuat inovasi gitu. Kalau misalnya kita mau hidup eh, standar-standar aja ya mungkin bisa-bisa aja gitu. Tapi kan pasti kita sebagai warga gitu ya, itu pengennya kualitas hidup kita meningkat loh. Saya nggak mau lah capek-capek apa ya, capek-capek bayar pajak misalnya, capek-capek bayar iuran sampah, tapi ternyata sampah saya nggak apa namanya nggak dibawa, nggak diangkut secara rutin. Saya kan juga mau dong hidup layak. Nah, makanya di Smart City ini, itu sebagai contoh aja ya, di Smart City ini kita diminta untuk berinovasi agar kualitas hidup kita tuh memang meningkat gitu. Nanti pasti akan ada dampaknya secara ekonomi, secara sosial gitu. Teman-teman kalau misalnya ada bantuan untuk kuliah atau bantuan ke luar negeri misalnya lanjut S2 itu kan pasti wah apa namanya
ekonominya juga bisa meningkat juga. Dari segi bisnis itu juga sangat berpengaruh gitu ya. Oke, boleh dilanjut. Nah, mungkin cukup kali ya pendahuluan yang tadi banyak ngobrol terkait Jakarta Smart City dulu. Mungkin ini kita bakal bahas yang lebih serius lagi. Tapi coba saya cek, kayaknya ada chat apa ya Pak? Oh, absensi. Oke, Biasa Ibu. Dari teman-teman mahasiswa. Oke, bisa dilanjut Ibu. lanjut Silakan. aja ya. Iya. Oke, makasih Pak. Ya, eh, pembahasan selanjutnya kita bahas terkait data science gitu ya. Apa sih data science itu? Ya, data science itu dari dua kata nih, science ya. Teman-teman udah tahu artinya ilmu, data science berarti ilmu yang mempelajari tentang data gitu. Sebenarnya banyak anggapan apa namanya pengertian terminologi dari data science ini. Tapi intinya memang ilmu ini banyak yang bilang ilmu ini cukup kompleks gitu ya. Kenapa? Karena kita memandang data itu bukan cuman sekedar angka, bukan cuman sekedar nilai gitu. Tapi kita harus membaca angka itu, melihat angka itu dengan perspektif yang banyak gitu ya. Dan kita mengenyampingkan idealisme. Bisa jadi pemilik data itu nggak yakin dengan data mereka sendiri gitu. Ah, masa sih misalnya ya, masa sih dari data, sorry, masa sih apa namanya penerima vaksin ini masih sedikit, padahal satu kompleks saya aja udah semuanya kok apa disuntik, misalnya kayak gitu ya. Nah, ternyata idealisme itu tuh harus kita sampingkan dulu. Kita harus lihat dari banyak perspektif. Oh, ternyata cuma samping-sampingmu doang loh. Kompleks sebelah atau RT sebelah itu ternyata banyak yang belum loh, berdasarkan dari data tadi gitu. Jadi memang dasar utama ilmu ini memang memang matematika dan statistik, tapi ada banyak ilmu, ada banyak perspektif yang kita kombinasiin di sini gitu ya. Nah, boleh dilanjut? Nah, ini hanya sekedar metodologi ya, metodologi yang biasa apa namanya kita gunakan untuk kebijakan publik. Metodologi data science dalam kebijakan publik. Ada apa aja? Nah, yang pertama itu kita explore dulu ya, exploratory data analysis, EDA. Gimana sih pola umum dari data gitu ya? Gimana sih statistika deskriptifnya? Sebarannya seperti apa sih? Gitu ya. Mungkin teman-teman biasa melihat rata-rata, minimum, maksimum, average-nya seperti apa gitu ya. Kita juga melihat bagaimana caranya kita bersihin datanya, keluarin outlier-nya gitu. Ini step yang pertama. Mungkin sebelum ini ada lagi apa ya, pengumpulan datanya dulu, data mining-nya dulu sebelum bisa dilakukan exploratory data analysis. Nah, setelah itu apalagi? Kita membuat hipotesis. Ya, biasalah kalau misalnya teman-teman udah ngumpulin data, melihat sebarannya seperti apa, biasanya ada yang muncul pendapat sementara. Oh, mungkin seperti ini ya gitu. Misalnya ngelihat oh ekonomi apa namanya ekonomi kita di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu naik terus. Nah, hipotesisnya apa? Bisa jadi di 2024 2025 nanti ya kita bakal naik mengikuti dengan tren sebelumnya. Nah, itu baru hipotesis awal gitu ya. Terus setelah hipotesis kita ngapain lagi? Nah, ini yang biasa kita lakukan regresi. Jadi kita coba lihat hubungan antara dua atau lebih variabel. Misalnya tadi ada variabel waktu, ada variabel misalnya tadi ya ada peningkatan ekonomi, PDB, mungkin ada juga apa ya harga rupiah kita terhadap dolar, terus harga minyak per barel dan lain-lain. Gitu. Jadi kita lihat dulu hubungannya seperti apa. Nah, nanti hasil regresinya kita bisa gunakan untuk pengambilan kebijakan secara umum. Misal,
oh ternyata apa ya, misalnya di TJ deh, misalnya di TJ, kita lihat ternyata pengguna angkutan TJ nomor 1 itu dari hari ke hari nambah terus loh, gitu. Terus setelah dicek ternyata terjadi penumpukan di beberapa titik atau beberapa halte. Nah, ini bisa dilihat nih dari regresi yang kita punya, hubungannya apa. Nah, kita bisa lihat kira-kira perlukah kita menambah apa armada ya, armada TJ di nomor 1 tadi gitu. Atau mungkin di halte-halte tertentu aja. Atau mungkin pada jam-jam tertentu aja gitu. Terus gimana untuk supirnya, untuk apa namanya karyawannya gitu ya? Apakah perlu ditambah juga? Nah, ini banyak nih hubungan antara dua variabel atau lebih gitu ya. Terus apa namanya regresinya tadi terhadap waktu seperti apa? Nah, jadi kebijakan kita itu sesuai dengan hasil analisis regresi kita sebelumnya, kayak gitu. Terus selain itu yang biasa dilakukan ngapain lagi nih? Nah, salah satunya itu adalah clustering. Kita membuat kelompok gitu ya, kelompok berdasarkan kesamaan dari karakter yang bisa diamati. Nah, sehingga kebijakannya ini bisa menjadi lebih spesifik untuk kelompok masyarakat tertentu gitu. Contoh analisis klaster apa? Nah, analisis klaster biasanya kita gunakan untuk bantuan sosial gitu. Atau bisa juga untuk menangani RW kumuh. Bisa juga clustering wilayah yang sering terjadi banjir. Nah, kita coba clustering gitu ya. Kira-kira kelompok mana saja yang bisa kita kategorikan sebagai penerima bansos untuk tahun 2024. Misalkan kayak gitu ya. Atau wilayah mana aja sih yang harus diutamakan gitu. Harus diutamakan untuk membangun tanggul banjir misalnya. Ya, jadi kita membuat clustering berdasarkan karakteristik yang tadi kita punya gitu. Oke, boleh dilanjut. Nah, masuk ke data for decision making. Boleh lanjut aja, Pak. Ini bahas Jaki lagi. Oke, ini dia. eh ada beberapa, tadi kayaknya udah banyak saya sebutin ya, problem yang biasa kita temui di Jakarta gitu ya. Topik-topik ini memang sering kita lakukan analisis di divisi kita, di kajian dan analisis data. Nah, contohnya yang kemarin COVID-19. Nah, kita coba buat forecasting nih, mencari tahu kondisi saat ini atau mungkin beberapa hari ke depan atau mungkin beberapa minggu ke depan, kira-kira kasus COVID di Jakarta itu seperti apa gitu. Kita coba susun dashboardnya. Lalu untuk CRM, Customer Relationship Management. Nah, ini sebenarnya banyak hubungannya dengan lapor warga tadi ya. Eh, Kira-kira dari laporan warga itu ada apa aja sih yang paling sering gitu, yang paling sering muncul? Ini apakah ini masalahnya itu belum diselesaikan atau masalahnya itu terjadi lagi gitu ya. Dia dia continue tiap hari ada aja masalah tentang itu. Ya, contohnya terkait sampah, terus laporan transportasi umum yang seharusnya datang jam 7 kok ini jam 7:15, pasti orang-orang kesel dong. Saya mau masuk kantor jam 7:30 karena apa namanya TJ-nya telat, ya udah deh gitu. Ini kita lihat laporan warga tuh seperti apa gitu ya. Terus banjir. Nah, tadi ya kita coba buat mapping wilayah mana aja yang sering terdampak gitu. Terus tingkat keparahannya juga ya, setinggi apa, terus lama durasi banjirnya. Nah, ini kita coba buat forecast juga, kita buat clustering juga gitu ya. Terus juga selain kita apa namanya menyelesaikan yang masalah yang sudah terjadi banjir tadi, kita coba buat mitigasi gitu, jangan sampai terjadi banjir lagi. Apalagi ini udah masuk musim hujan gitu kan, bahaya nih gitu. Kita juga punya beberapa sensor gitu untuk mendeteksi apa namanya, jangan sampai
terjadi banjir lagi gitu di wilayah tertentu gitu ya. Terus untuk transportasi, nah transportasi banyak banget nih dari tadi diomongin ya. Kita punya Jaklingko gitu ya, armadanya tuh lumayan gitu ya. Ada angkot, ada TJ, KRL, LRT, MRT, Airport Rail, banyak deh. Nah, kita coba analisis juga dengan data yang kita punya. Ada data waste gitu ya. Itu ada sensor juga kecepatan apa namanya? Kecepatan kendaraan, terus ada juga kepadatan, berapa banyak mobilnya gitu ya. Apa namanya? Lama dia tunggu untuk lampu merah, lampu hijau dan lain-lain itu ada banyak dari data waste ya. Terus kualitas udara. Nah, ini kayaknya banyak apa ya? Banyak booming nih kemarin nih kualitas udara di Jakarta gitu ya. Ya memang kita tahu lah orang-orang saat ini tuh apa ya? Sering memantau gitu karena kalau urusan kesehatan dia nggak mau nomor dua, nomor tiga deh, kesehatan nomor satu deh gitu kan. Nah, apapun yang berhubungan dengan kesehatan ya pasti penting termasuk si polusi udara gitu kan. Jadi kita coba nih analisis juga terkait udara di Jakarta dan kira-kira dari data yang sudah dianalisis itu bagaimana langkah selanjutnya gitu. Oke, boleh dilanjut. Nah, ini ada contoh ya, rata-rata kecepatan di ruas jalan di DKI Jakarta. Kalau kita lihat ada setiap pagi, sore gitu ya, ternyata bisa dilihat nih ruas jalan mana aja sih yang memang tergolong macet. Nah, ini ada warna-warnanya kita bisa lihat kalau mungkin cenderung ke kuning atau ke merah gitu ya. Nah, ini udah parah nih tingkat macetnya. Terus apa namanya hariannya seperti apa gitu. Terus bagaimana dengan kondisi ganjil genap kah gitu ya. Atau kalau dulu itu kita punya 3 in 1 tapi udah nggak ada ya 3 in 1. Kayaknya udah diganti jadi ganjil genap itu karena memang setelah dikaji ganjil genap itu lebih apa ya lebih baik hasilnya gitu untuk mengurai kemacetan walaupun belakangan ini ya sama aja gitu orang semakin banyak yang WFO gitu terus jumlah kendaraannya juga makin banyak jadi ada banyak banget variabel yang kita lihat kan karena kondisi di lapangannya itu tidak stagnan gitu. Ada yang bertambah terus, ada yang berkurang terus, dan seterusnya. Oke, boleh lanjut. Ini COVID yang kita pantau dengan dashboard. Boleh dilanjut lagi. Ini vaksinasi ya. Kita bisa lihat sebarannya apa namanya yang sudah melaksanakan dosis 1 berapa gitu ya, dosis 2 berapa dan seterusnya. Terus mungkin secara profil umur, apa namanya jenis kelamin kayak gitu, Eh, wilayah kabupaten kota itu bisa kita lihat. Jadi kalau dilihat sama gubernur nih beliau tuh bisa langsung ambil keputusan, wah wilayah sini nih vaksinnya baru sedikit nih gitu, atau mungkin lansianya belum dapat nih kayak gitu. Jadi profiling semacam ini bisa dijadikan sebagai landasan untuk membuat decision gitu ya. Boleh lanjut lagi? Iya, sebenarnya ada banyak ya selain tadi kemacetan, terus ada eh, COVID gitu ya. Kita juga nganalisis data warga. Sekarang kita lagi mendevelop, tapi belum saya cantumin di slide ini. Kita lagi mendevelop eh, dashboard Citizen 360. Jadi kita bisa melihat warga itu dari 360 derajat atau sisi yang bisa kita lihat itu ada banyak gitu ya. Mungkin untuk sebagian orang ngerasa, ih, kamu ngapain lihat-lihat profil saya gitu. Nah, tapi untuk pemerintah ini dibutuhkan. Kenapa sih gitu? Karena kalau terjadi sesuatu, misalnya terjadi kayak kemarin tuh ada COVID gitu, kita bisa jelas melihat Laras, kamu kemarin sempat di tracking kemana aja ya gitu. Kamu kemarin sempat bersentuhan sama siapa aja ya, ngobrol sama siapa aja ya,
apa namanya, anakmu ada berapa, suamimu gimana, sehat atau enggak. Jadi kita bisa melihat apa namanya, satu orang gitu ya dari berbagai sisi. Kondisi ekonominya seperti apa, kamu sudah mendapatkan pekerjaan yang layak atau belum gitu. Kamu sudah mendapatkan bantuan sosial yang sesuai belum dengan kebutuhan kamu kayak gitu. Atau rumahmu. Rumahmu sekarang kondisinya seperti apa gitu. Oh, ternyata Laras ada di sekitaran RW yang kumuh gitu. Bagaimana dengan RT RW-nya? Udah ngurusin belum? Udah ngerapihin belum RW-nya ini gitu? Udah dibagusin lagi belum? Itu itu menjadi landasan pemerintah untuk mengambil keputusan ya. Jadi yang tadi Citizen 360 ini sebenarnya masih kita develop. Memang kebutuhannya itu bukan dikonsum oleh warga gitu. Jadi nggak mau juga dong apa namanya, aku memahami satu orang tetanggaku yang lain gitu, seluk-beluk dia gitu. Pasti itu malah jadi kebocoran data gitu. Tapi yang boleh untuk mengkonsum data itu memang dari pemerintah kayak gitu. Tapi ini masih prototyping, belum selesai gitu, masih ada banyak langkah selanjutnya. Mungkin kalau saya dulu di industri, sebelum saya di public sector, saya juga pernah di industri, membuat customer 360 itu bukan setahun 2 tahun ya. Lama dan panjang urusannya, karena kita harus dapat banyak apa ya, sumber data itu dari berbagai pihak gitu. Jadi memang apa namanya, belum lagi kalau harus di recheck gitu. Dari data pendidikan udah sesuai belum? Dari data disdiknya udah sesuai belum? Wah, ada panjang alurnya ya. Nah, ini sebagian aja beberapa mungkin semacam paper gitu ya atau kajian yang sudah publish. Sebenarnya ada banyak gitu. Ini banyak juga dikerjakan bukan cuman di ranah JSC aja, tapi kita dari kampus gitu, dari masyarakat umum itu boleh banget kalau misalnya teman-teman mau ngadain penelitian, mau apa namanya, publish paper itu bisa banget dan kita terbuka gitu ya. Sampai waktu itu saya pernah juga di apa namanya, Universitas BINUS ya. Itu mereka malahan sampai apa namanya, nanya kolaborasi. Nanya kolaborasi karena mereka minat nih, mahasiswanya minat magang di JSC gitu kan. Oh, kata saya ada banyak peluangnya gitu, tapi kan pasti eh, ada proses seleksi juga gitu ya. Yang kemarin barusan saya ampu itu magang dari UGM. Terus besok ada yang dari ITB. Jadi ada banyak deh apa namanya, cara kita untuk berkolaborasi ya. Jadi bukan cuman di lingkup pemerintahan aja, tapi kita juga mau kok gabung penelitian bareng teman-teman di masyarakat umum kayak gitu. Kayaknya Enggak. itu aja. Ya, sudah ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan lagi ke Pak Riyad. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Laras. Wah, luar biasa sekali ya materinya. Dari materi yang Bu Laras tadi sudah saya disampaikan ya. Mohon izin Bu Laras, saya menarik sebuah sedikit atau beberapa kesimpulan ya. Dari pendahuluan tadi ini kita bisa tahu ya teman-teman ya. Jadi data itu selalu kita gunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Ya kita memang di ruang lingkup ilmu komputer ya, terkhusus lagi nih untuk teman-teman atau rekan-rekan yang memang ada di prodi informatika nih. Setiap mata kuliah atau di beberapa mata kuliah juga sering saya sampaikan, kalau mau ngambil keputusan itu jangan asal dengan opini atau perasaan ya. Nah, itu dikesampingkan tuh. Keputusan itu jika hasilnya mau valid, mau tepat, ya kita ngambilnya berdasarkan data yang sudah kita olah dan itu kita akan jadikan sebagai alat bantu kita untuk ngambil sebuah keputusan nih. Nah, tadi juga Smart City menarik ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau kolaps untuk penelitian, risetnya atau nanti untuk tugas akhir bahkan atau ya mungkin nanti ada kesempatan untuk magang, siapa tahu bisa ke Jakarta Smart City juga nih.
Nah, dari Jakarta Smart City ini juga nih tadi kita bisa tahu ya, jadi Smart City ini bukan hanya kota yang pintar, tapi kota yang bagaimana bisa merespon dengan baik kebutuhan masyarakatnya. Tadi juga kita sudah melihat beberapa aplikasi yang mungkin beberapa teman-teman sudah pakai. Kebetulan kalau saya sudah pakai Zaki, Bu. Waktu itu juga saya pakai untuk apa ya, untuk pendaftaran tes ini ya, apa kendaraan bermotor itu ya. Jadi saya tes juga untuk itu. Terus kita bisa lihat nih beraksi banyak juga aplikasi-aplikasi yang sedang dikembangkan oleh Jakarta Smart City ini. Secara garis besar ini sih memang untuk visi misinya Jakarta Smart City ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita nih, untuk meningkatkan perekonomian juga di Jakarta. Yang pasti aplikasi ini atau platform-platform yang dibuat tadi kita bisa dapat insight ya. Jadi aplikasi itu bukan dilihat dari seberapa canggih atau seberapa wahnya, tapi bagaimana mengakomodir kebutuhan dari masyarakat atau si penggunanya. Nah, untuk data science tadi sendiri, kita eh, memang kita tahu bersama-sama semuanya, termasuk teman-teman yang sedang mengalami studi atau khususnya yang ngambil peminatan data science nih. Memang bidang studi yang kompleks, apalagi kalau misalkan yang tidak suka matematika, wah itu pasti akan merasa berat sekali. Ya basicnya memang di matematika ya, tapi di bidang data science ini kita ngelihat data bukan hanya sekedar angka atau nilai, butuh perspektif yang beda dan jangan gunakan idealisme ya. Kita harus kesampingkan idealisme masing-masing dalam melihat data. Nggak bisa kalau misalkan kita idealisme kita kuatkan atau kita berpatokan kepada idealisme kita. Nah, untuk di Jakarta Smart City kita tadi bisa lihat tuh untuk metodologi data science yang dipakai untuk kebijakan publik dari mulai langkah-langkahnya exploratory data, terus ada hipotesis testing, ada analisa regresi, terus analisa cluster, yang itu nanti digunakan untuk ambil keputusan untuk kebijakan-kebijakan yang mau dibuat oleh atau mau diciptakan oleh Jakarta Smart City. Nah, untuk Jakarta Smart City juga nanti kita tunggu Bu aplikasi-aplikasi selanjutnya yang untuk memudahkan kita ya. Oke, untuk sesi diskusi atau tanya jawab, saya buka untuk 3 pertanyaan dahulu ya. Silakan untuk raise hand, teman-teman yang mau bertanya. Oke, sudah ada Mas Aditya Nugraha ya. Boleh di open mic, Mas Aditya. Selamat pagi, Bu, Pak. Ya, oke. Saya Adit dari SI 302. Saya ingin bertanya, Bu, mengenai pembahasan di bidang cyber security-nya, Bu. Kan setiap smart city pasti kan ada kendala di cyber security, Bu. Dan ya, kasus yang saya temui sama teman-teman saya itu yang sering dibicarakan ketika pas kita mendaftar vaksin kan kita apa namanya tuh memasukkan nomor teleponnya, Bu. Terus di situ kan ada iklan-iklan gitu Bu, nggak sengaja kepencet mungkin atau gimana. Nah itu setelahnya itu banyak yang mengeluhkan adanya eh, WA atau tiba-tiba diundang ke grup Telegram gitu yang nggak tahu grup apa gitu dan SMS dari mungkin saya sebut aja admin slot gitu Bu. Nah itu yang kami pernah sering bicarakan Bu. Terus eh, untuk data ya Bu, kita kan berbicara tentang aplikasi. Kita dapat aplikasi baru nih Bu, saya belum pernah pakai gitu, bahkan baru dengar gitu. Nah terus kita punya data ingin mengolah menggunakan aplikasi tersebut. Eh, apa aja sih Bu yang penting untuk kita pahami untuk pengolahan data terhadap suatu aplikasi, baik itu aplikasi apapun, terutama mungkin di analisis data ya Bu. Oke, Terus sudah satu Mas Aditya. laginya Bu, Oh, ada satu lagi. ya Pak, tentang Boleh, emisi ayo. Bu. Dari pihak misalkan dari Jakarta Smart City itu ya untuk emisi kan kayak sebenarnya kendaraan listrik dan segala macamnya kita tahu emisi itu dengan rumus input berbagi dengan output kan bukan kalau itu kan kita dapat nilainya itu eh, tidak tentu ya Bu karena kan kekuatan tubuh seseorang misalkan kayak daya elektromagnetik itu berapa gitu kekebalannya dan apakah itu bisa apa namanya kita kalau misalkan punya kendala dengan hal tersebut apakah kita bisa mendapatkan seperti pengobatan gratis dan segala macamnya kan ini kan bukan dari kita yang teledor atau gimana ya Bu karena kan memang dari perkembangan teknologi yang tubuh kita itu belum siap untuk menerimanya ya mungkin itu aja terima kasih Bu. Terima kasih Oke. Pak. Ya, apa sedikit ya lumayan ya. Ada 3 pertanyaan nih. Untuk teman-teman yang lainnya nanti tanya satu-satu dulu ya, biar kita kasih kesempatan untuk teman yang lainnya. Bagaimana, Bu Laras mau langsung dijawab atau tunggu yang lainnya?
Saya coba langsung jawab ya. Oke, langsung aja Nggak silakan. kelupaan nih. Siap. Oke, makasih banyak Mas Aditya Nugraha. Nih pertanyaannya luar biasa ya. Saya sebenarnya bukan di bagian kesehatan, Mas. Jadi mungkin ini cuma sharing aja ya. Belum tentu jawaban saya juga benar gitu. Nah, terkait yang pertama tadi, cyber security. Nah, mungkin teman-teman fokus di bidang itu ya. Pas kita ngedaftar vaksin, malah masuk iklan apalah, terus malah di WA admin slot. Nah, ini memang kecenderungan yang menjadi negatif ya. Padahal kita tuh mau apa namanya, mau ngoleksi data untuk kebaikan gitu. Tapi malah dimanfaatin sama yang tidak bertanggung jawab gitu kan, malahan nanti didaftarin pinjol lah atau apa gitu. Ini memang ada banyak kasus, bahkan bukan cuma di Jakarta aja, bukan cuma di Indonesia aja, tapi di luar-luar negeri itu udah menjadi apa ya, permasalahan umum gitu. Nah, di Jakarta Smart City sendiri itu pernah, bahkan ini saya jujur-jujuran aja ya, pernah beberapa kali aplikasi kita atau website yang kita punya itu semacam harus turun sebentar gitu ya. Karena ya itu tadi ada tiba-tiba ada hacker, ada apa gitu. Nah, sebenarnya ini bukan permasalahan apa namanya? Bukan permasalahan yang itu mah biasa aja gitu. Tapi ini harus diambil langkah konkretnya gitu. Gimana sih caranya kita sebagai penyedia aplikasi atau penyedia platform itu mengurangi kemungkinan tersebut gitu. Mungkin teman-teman pasti lebih lebih paham ya, walaupun saya bukan di bagian infrastruktur, tapi saya yakin teman-teman lebih lebih jago nih di bidang ini. Nah, kita tuh apa ya? Coba juga bekerja sama dengan yang hacker yang baik gitu ya, hacker yang baik. Jadi teman-teman dikumpulin gitu, coba untuk trial aplikasinya di bagian mana sih yang kira-kira ada celah gitu, ada celah orang bisa ngehack atau orang bisa memanfaatkan datanya kayak gitu. Nah, setelah itu nanti kita cross check ulang, kita perbaiki bareng-bareng. Nah, ini sebenarnya satu kolaborasi yang menurut saya cukup berdampak bagus gitu ya. Karena yang paham terkait kebocoran ini bukan cuma pemerintah doang loh, tapi teman-teman yang lain tuh ada banyak banget stakeholder yang lebih jago di bidang itu gitu. Makanya kita solve sama-sama kayak gitu. Nah, itu dari segi pemerintahnya atau dari segi penyedia platformnya. Terus untuk di bagian masyarakatnya sendiri, gitu kan. Nah, masyarakat ini juga diminta untuk menjaga kerahasiaan datanya. Ya gitu. Jadi bukan bukan cuman dari segi platformnya aja, bukan dari infranya aja, tapi kita sendiri sebagai masyarakat pun itu diminta untuk ngejaga kayak gitu. Gimana sih caranya? Ya, kita harus ngebatasin gitu. Kamu masukin nomormu di mana aja, bukan cuman pas apa daftar vaksin dong. Mungkin ada apa namanya? Ada media sosial yang kamu masukin di situ, ada foto selfie kamu, gitu kan? Atau mungkin kamu pernah apa namanya? Apa kalau apa pinjam online itu yang foto dengan KTP-nya gitu kan. Nah, itu ada banyak banget cara orang mengkombinasikan satu data dengan data yang lain. Kayak gitu. Jadi, mungkin satu variabel yang dia punya dari pendaftaran vaksin itu NIK, ya kan? NIK, terus ada lagi apa namanya nomor HP, tapi dia nggak punya foto. Misal ya. Terus fotonya dia ngambil dari mana? Dari IG, dari Facebook, dari mana? Nah, ini yang bisa kita masing-masing kita sendiri ya, kita sendiri yang memfilter gitu. Lalu pasti kalau misalnya orang udah tiba-tiba udah ngedaftarin, pasti ada verifikasi dong, ada verifikasi apa namanya online-nya. Nah, terus kita jangan juga mungkin teman-teman udah lebih paham ya, jangan ngeklik link yang eh, mungkin apa ber berimpact atau berpotensi kita bisa didaftarin kayak gitu kan. Ya kita harus filter juga dari masing-masing apa diri sendiri gitu. Jadi
jangan melulu menyalahkan dari platformnya, tapi dari kitanya juga untuk ngefilter nih. Kira-kira link ini benar nggak ya? Kira-kira aplikasi ini beneran bisa dan bagus dipakai, diinstal di HP kita atau enggak ya? Dan lain-lain gitu ya. Jadi memang ini permasalahan yang banyak ditemui dan kita terus-menerus nggak menutup mata untuk apa namanya memperbaiki gitu. Terus itu tadi pertanyaan pertama. Udah lumayan nih ngejawabnya. Itu baru pertanyaan pertama nih. Pertanyaan yang kedua, apa sih yang penting untuk pengolahan data, analisis data? Nah, sebenarnya yang paling penting adalah requirement-nya, kebutuhannya. Itu dulu. Kebutuhannya apa? Kamu nganalisis data ini tujuannya apa? Itu dulu yang paling penting. Jadi kamu untuk apa ya? Untuk proses analisisnya itu tidak seperti orang buta. Kamu udah tahu, oh saya mau lihat misalkan dari segi bisnis gitu ya. Saya pengen tahu lihat daily active usernya misalnya. Saya pengen lihat dari daily active user itu mana yang sampai ke shopping cart misalnya. Setelah dari shopping cart saya mau lihat siapa aja atau berapa persentasenya orang yang purchase beneran gitu ya, order beneran. Nah, siapa yang pakai apa namanya pembayaran offline, siapa yang pakai pembayaran online dan seterusnya. Jadi udah di list dulu. Dari awal itu kita udah ngelis dulu apa hasil akhir yang kita mau dari data analisis itu. Ya gitu ya teman-teman. Jadi nggak serta-merta data analisis itu sebenarnya bisa menjawab pertanyaan dari bisnis gitu, dari bisnis requirement. Tapi mungkin bisa juga kok apa namanya problem itu diselesaikan dari segi sosialnya mungkin atau dari segi platformnya mungkin gitu. Jadi nggak melulu terkait data gitu. Lihat dulu permintaannya itu apa tadi, requirement-nya itu apa. Kayak gitu ya. Itu untuk pertanyaan nomor dua. Pertanyaan nomor tiga terkait emisi. Bisa nggak sih kita dapat vitamin, apa ya, mungkin pengobatan, vitamin, atau treatment apapun lah. Kalau misalnya kekebalan tubuh kita ini belum sampai lah atau belum cukup gitu ya. Nah ini yang tadi saya bilang Pak, waduh saya bukan orang kesehatan nih saya ditanya. Saya ditanya terkait treatment. Sebenarnya teman-teman mungkin bisa ini dulu ya, bisa elaborasi dulu gitu ya. Yang dibutuhin sama teman-teman itu apa? Misal kalau misalnya ke wilayah tertentu yang memang banyak apa ya karbon monoksidanya, misalnya daerah Tanjung Priuk, daerah utara gitu, Jakarta Utara itu kan jelas. Teman-teman tuh butuhnya apa? Pertama, misalnya masker itu dulu gitu. Jadi nggak selalu harus vitamin, harus treatment tertentu gitu ya. Tapi lihat dulu nih untuk apa namanya, untuk jangka pendeknya tuh apa. Nah, setelah itu mungkin kalau misalnya memang kekebalan tubuh belum cukup juga, nah barulah periksakan ke dokter. Jangan tanya apa namanya, jangan apa namanya sendirian merenung sendirian terus nanti nggak dapat apa-apa malah jadi sakit gitu ya. Nah kalau lapor ke Jaki bisa nggak ya? Nah ini sebenarnya masalah kesehatan ini karena kesehatan pribadi sih ya, bukan kesehatan umum. Kalau kesehatan umum, misal ada di mungkin di sekitar apa namanya sekitar rumahnya atau di RT RW-nya ada pembakaran sampah. Nah, ini bisa dilaporin. Pembakaran sampah itu ada pasalnya, ada undang-undangnya. Ini kalau misalnya dia sudah melewati batas tertentu gitu ya, itu bisa dilaporkan. Itu kan mengenai kesehatan dan nggak semua orang bisa tahan loh sama asapnya gitu. Ini juga bisa dilaporkan, bisa ditindak, ada hukumannya gitu ya. Jadi di platform Jaki itu bisa banget dimaksimalin kalau misalnya terjadi yang kesehatan umum ya, bukan kesehatan pribadi. Mungkin itu dulu yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan bisa apa namanya diterima. Oke, terima kasih Ya, Bu Bu, Laras. terima Bagaimana? kasih Bu. Sudah beres Mas Ya, Aditya siap. Nugraha? Aman ya?
Aman, Pak. Oke, Terima kasih, Bu. sip. Mohon Terima maaf, Bu, kasih. Ya, oke. Kita buka next Mas Ibnu Fajar. Oh ya, nanti teman-teman stay tune ya, karena nanti akan ada pemilihan untuk pertanyaan terbaik dua. Kita dipilih. Nanti akan kita minta bantuan Bu Laras untuk siapa nih yang pertanyaan terbaiknya dari siapa gitu ya. Nanti ada rewardnya yang ditunggu ya semuanya. Oke, Mas Ibnu Fajar, silakan. Boleh di open mic. Iya, selamat pagi. Pagi. Terima kasih Bapak. Dan saya tanya ke Ibu mengenai decision maker, Bu. Jadi sesuai dengan bidang bidang kerja Ibu ya, kajian dan analisa data. Yang saya tanyakan bagaimana bidang bidang ini, bidang kajian dan analisa data ini menganalisa sebuah data yang nilainya subjektif. Jadi bagaimana data yang subjektif itu dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Jadi saya boleh cerita sedikit kalau dulu saya pernah ikut partisipasi di eksekusi Surabaya Smart City. Jadi dulu waktu ada bom 2018, bom gereja Santa Maria itu dulu uh, pagi ini bom, besoknya itu sudah ada aplikasi yang khusus untuk uh, ketua-ketua RT begitu. Nah, ketua RT itu diminta untuk mendata warganya yang dicurigai, dalam tanda kutip dicurigai. Di situ, di aplikasi itu tuh ada field yang selain NIK, keluarganya dan segala macamnya itu, ada field yang mengisi kenapa orang ini atau kakak ini dicurigai. Mungkin dia baru datang dari mana, kemudian baru masuk wilayah RT-nya hari apa, tanggal sekian, atau sebaliknya ada warganya yang keluar pindah ke daerah mana dengan itu tadi, dengan kecurigaan yang menurut saya itu subjektif ya. Nah, menurut menurut Ibu Bularas bagaimana mengolah data yang subjektif itu? Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ibnu. Silakan Bu Laras. Iya, gimana caranya ya? Tadi kita mengolah data yang kemungkinan nilainya itu subjektif karena mungkin itu dinilai dari salah satu pihak aja, bukan berdasarkan rembukan kayak gitu ya. Nah, sebenarnya mungkin kasus yang tadi itu eh, pemerintah provinsi tadi ya, Surabaya tadi itu sudah mengambil langkah yang tepat. Kenapa? Karena dia yang diminta untuk menilai itu bukan cuman orang biasa gitu. Mungkin kalau misalnya warga biasa ada kecemburuan sosial, saya apa namanya tetanggaan sama orang ini baik kok gitu. Nggak mungkin dong saya curigai gitu. Jadi yang diminta oleh si apa ya si decision maker tadi itu mungkin dia sudah memilih karena orang pasti harus sampling, ya kan? Nggak mungkin pemprov itu atau nggak mungkin apa namanya wali kota atau gubernur itu ngecek satu-satu. Dia pasti harus melakukan sampling gitu ya. Jadi coba deh kita ambil dari tokoh masyarakatnya. Sebenarnya tokoh masyarakat ada banyak ya, ada mungkin RT, RW, atau mungkin ada tokoh agama gitu ya. Atau kalau misalnya ada yang lebih ke wilayah studi gitu, mungkin dekannya kah atau kaprodinya kah. Jadi diambil yang apa sampelnya aja. Nah, setelah itu dia ngecek kira-kira variabelnya apa. Pasti yang saya yakin di sana bukan cuman nama orangnya aja ya, tapi ada alasannya gitu. Misalnya kayak tadi, oh dia soalnya tiba-tiba kok keluar negeri atau tiba-tiba kok keluar kota gitu kan. Itu alasan-alasan itu yang bisa kita pakai untuk analisa selanjutnya gitu. Dan tadi nggak semua permasalahan itu bisa diselesaikan dari segi data. Bisa jadi kita harus terjun langsung ke lapangan loh, ya kan? Nah, kalau kasus di Jakarta Smart City yang kita temui untuk data yang bernilai subjektif itu salah satunya adalah laporan warga.
Jadi di laporan warga itu ada deskripsi, namanya deskripsi laporan. Contoh, deskripsi laporannya itu misalkan tentang baliho liar gitu ya, atau spanduk liar kayak gitu. Ntar dia foto, wah ini ada baliho atau ada iklan rokok yang seharusnya nggak boleh dong di lingkungan ini kayak gitu. Atau ini bukan musim pemilu nih gitu, ini bukan musim pilpres nih, kok dia udah pasang-pasang bendera partai sih kayak gitu-gitu ya. Nah, eh, ini deskripsi ini sebenarnya subjektif. Kenapa? Karena bisa jadi juga, gitu ya. Bisa jadi juga baliho tadi itu sudah sesuai pada tempatnya, sudah sesuai dengan waktunya. Nah, kalau di kita bagian analisa kajian data itu kita sudah punya apa ya semacam bundle library. Jadi kata-kata deskriptif mereka itu, kata-kata yang ada di dalam deskriptifnya itu bisa diklasifikasikan. Apakah ini apa namanya sudah tepat gitu ya, atau perlu recheck gitu ya. Kita ada dinas terkait yang harus ngecek ulang kalau misalnya dari sistem mengatakan ini kayaknya harus dicek lagi nih ya gitu. Jadi kita punya klasifikasinya, Mas. Misalkan dia nggak jelas gitu ya, ini tuh lokasinya di titik mana, di jalan mana, di gang mana, kayak gitu. Sistem sudah bisa membaca sehingga nanti dari OPD-nya gitu, itu bisa minta klarifikasi ulang ke warga. Jadi nanti kita muncul notif lagi, mohon dilengkapkan deskripsinya terkait laporannya, misalnya dari lokasi, dari alamat gitu ya, atau tanggal kejadian kayak gitu-gitu. Jadi memang nggak semua ya Mas, nggak semua kita mengambil keputusan itu berdasarkan data yang mentah gitu. Bisa jadi kita bisa mengelompokkan dia, oh ini memang benar, dan bisa jadi kita harus cek lagi gitu. Kita harus terjun lagi ke bawah gitu ya, ke warga. Oh ini ternyata balihonya bener kok, sudah sesuai dengan undang-undangnya kayak gitu. Jadi mungkin kalau tadi Mas Ibnu Fajar ya, Mas Ibnu Fajar, memang kita harus banyak memilah, Mas. Kita harus banyak memilah. Kalau memang benar itu bisa diselesaikan dari sistem, mungkin bisa. Tapi kalau misalnya harus dicek lagi, nggak apa-apa, nggak masalah kayak gitu. Dibanding kita menghasilkan decision yang salah, gitu, Mas Ibnu. Mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih Ibu Laras. Gimana Mas Ibnu? Sudah dapat penjelasannya mengenai menganalisa data yang nilainya subjektif? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, mantap. Oke, satu lagi. Next ini ada Mas Sandi Saputra. Ya, silakan Mas Sandi. Bapak, terima kasih. Ya, Ibu, perkenalkan, saya Sandi Saputra. Masih semester awal di TI, di Unsia. Tadi ini pertanyaan kakak-kakak sebelumnya sangat tinggi-tinggi banget. Jadi kami yang semester awal ini agak ngambang gitu, Bu. Tapi menarik. Nah, pertanyaannya bagi kami, pertama, begini, Bu. Eh, apa sih, Bu, step-step awal dari awal sampai Ibu sekarang bisa menjadi seorang data analis kebijakan publik? Di luar sana kan banyak tuh referensi ABC. Cuman kami pengen tahu secara Ibu sendiri yang secara personal, kalau Ibu dulu seperti apa sih, Bu? Biar bisa buat kami share. Kedua, eh, apa namanya? eh, aplikasi dan program apa sih, Bu, yang Ibu gunakan ketika bekerja di sana? Terima kasih, Bu. oke, Mas Sandi. Jadi ini seputar tentang nanti jadi profil lulusannya nih. Bagus sih. Pertanyaannya tepat ke profil lulusannya Prodi Informatika yang berhubungan itu adalah data scientist. Dan di sini ada contoh realnya nih, Bu Dwi Laras yang sudah menjadi data analis di kebijakan publik dan terutama dengan nanti apa aja sih tools-tools atau aplikasi yang digunakan untuk mungkin mendukung pekerjaannya, Bu. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Mas Sandi Saputra. Tadi gimana caranya jadi analis kebijakan publik ya? Sebenarnya ini bukan eh, satu profesi yang saya pikirkan dulu pada masa saya kuliah. Sama sekali nggak ada rencana. Wah, saya pengen banget kerja di Pemprov DKI Jakarta kayak gitu. Waduh, jauh, jauh gitu ya. Bahkan setelah saya lulus itu malah saya sempat menjadi
apa ya, guru matematika. Waktu itu karena sekolahnya Cambridge, jadinya ya saya ngajarin Math ES and A level kayak gitu. Dan itu jauh banget kan sama sama analisa gitu, data analis, bisnis analis, data science, waduh, itu udah jauh banget deh. Tapi sebenarnya yang saya garis bawahi ini adalah kesempatan. Itu. Yang utama itu adalah kesempatan. Jadi di awal-awal 2018 2019 ya, setelah saya lulus gitu. Data science ini lagi booming sebelum COVID ya, momennya itu sebelum COVID. Data science lagi booming, e-commerce lagi ngebutuhin, bisnis mungkin otomotif, terus bank gitu ya untuk credit scoring itu lagi banyak membutuhkan. Kenapa? Karena sebelumnya mungkin mereka menggunakan cara analisa yang lebih konservatif, kayak gitu. Sementara di data science kita melihatnya lebih kompleks, lebih sesuai dengan keinginan user, lebih menyesuaikan dengan business requirement, kayak gitu. Jadi yang poin saya di awal gitu, data science ini mengenyampingkan idealisme gitu dibanding kita cuman bikin hipotesis-hipotesis doang, tapi lebih baik kita ngelihat beneran loh dari segi real case-nya, dari apa namanya, datanya yang kita punya kayak gitu. Jadi garis besarnya adalah kesempatan gitu. Waktu itu ada semacam bootcamp program ya, bootcamp program di Astra Internasional, dari sekitar 2.500 sampai 3.000 orang peserta yang daftar, itu yang diterima hanya 24 orang di bootcamp Astra tadi. Nah, terus apa namanya? Sebenarnya di awal itu saya nggak diterima. Nggak diterimanya karena saya ditempatkan di bidang aktuaria, gitu. Di bagian data juga, analisa data juga, cuman di bagian aktuarianya. Nah, sayangnya mungkin secara apa ya? Secara prinsip saya belum sesuai dengan aktuaria tadi, gitu. Jadi mereka stop dulu proses rekrutmennya, itu di stop dulu sekitar sebulan 2 bulan. Lalu ada requirement baru bootcamp program untuk keseluruhan Astra gitu. Itu waktu itu nanganin kasusnya bukan aktuaria tapi lebih ke otomotif, lebih ke apa ya, sistem mobile gitu. Mereka punya aplikasi juga. Nah, maka saya masuk gitu. Jadi dari 2.000-an tadi saya masuk ke dalam 24 orang terpilih tadi. Nah, ini kan masalah kesempatan ya, masalah kesempatan. Nah, di awal itu saya nggak punya background yang mendetail terkait data science. Nah, beruntungnya, nah ini kesempatan lagi. Beruntungnya saya diketemukan oleh, ini jadi curhat sedikit, apa ya, pasangan gitu, pasangan yang memang ada di bidang AI gitu. Jadi beliau tuh apa ya, semacam nyogokin ke saya, nih belajar nih gitu, nih ada online course-nya, ada YouTube-nya, ada buku-bukunya kayak gitu. Dan saya jadi terpancing gitu. Dan di program yang tadi, program bootcamp tadi, akhirnya terus-menerus membawa saya makin masuk ke dalam ranah data science gitu. Setelah itu mungkin saya udah ini ya, udah cukup lama juga di Astra, udah hampir 4 tahun mungkin di sana. Terus saya menikah, saya punya anak, akhirnya saya out dari bidang otomotif. Nah, terus saya punya kesempatan lagi untuk gabung di Jakarta Smart City, di mana Jakarta Smart City memang ranahnya publik gitu ya, dan ini bisa langsung memberikan saran gitu ke Pemprov gitu, ke gubernur, ke wali kota dan lain-lain kayak gitu. Dan tadi garis bawahnya adalah kesempatan, keinginan kita belajar, serta apa ya, continuity. Nah, kalau misalnya teman-teman belajar 1 kali doang, mungkin ya, mungkin itu nggak akan kena gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman step by step, sedikit-sedikit mempelajari data science ini,
nanti teman-teman akan menemukan kesempatan untuk masuk ke ranah data science tadi gitu ya. Mungkin bisa ke data analisnya, mungkin ke bisnis analisnya, mungkin ke lebih ke apa ya, deep learningnya. Sekarang udah lagi in banget tuh yang bot AI ngejawab pertanyaan. Wah, tuh teman-teman pasti udah pakai lah ya untuk tugas-tugasnya. Terus aplikasi atau program apa yang apa namanya yang sering digunain gitu ya, karena memang apa namanya kita ngebuat model gitu. Saya banyak pakai Python gitu ya, Anaconda. Saya malahan hampir hampir nggak pernah megang R gitu, cuman sesekali doang megang R. Jadi lebih ke bahasanya lebih ke Python. Terus untuk data engineeringnya itu juga teman-teman pasti sering pakai gitu kan. Mau apa macam-macam lah ya. Ada MDM, ada informatika, ada Oracle, ada SQL dan lain-lain itu udah umum lah. Terus itu untuk pengolahan di wilayah visualisasinya, teman-teman mungkin bisa mulai mempelajari GDS, Google Data Studio atau Looker Studio. Terus bisa juga Tableau, bisa juga Power BI, itu yang sering digunain. Tapi belakangan ini kalau saya ngelihat apa job gitu di LinkedIn atau di Jobstreet itu lebih ke Tableau gitu. Atau kalau teman-teman mau belajar dulu yang gratisan itu bisa di Google Studio kayak gitu. Gitu ya, Mas Sandi Saputra. Mudah-mudahan menjawab. Oke, Laras, terima kasih. Gitu ya Mas Andi ya, intinya kesempatan. Tapi kalau nggak ada kesempatan, bolehlah ya kita buat-buat kesempatan sendiri. Dan jangan lupa komitmennya serta kontinuitasnya. Jadi kalau belajar itu ya jangan sekali, apalagi ngalamin hambatan langsung off atau frustasi, ya jangan ya. Oke, Ibu, berhubung ada satu lagi nih Bu, jadi kita kasih kesempatan satu lagi Bu ya, boleh ya? Ya, silakan ini Mbak atau Mas ya, Mbak ya, Mbak Yulsri Ningsih. Silakan. Halo, Mbak Ningsih. Ada? Oh, Iya ada. Pak. Ya, silakan. Ini masih semester 1. Pertanyaannya, skill apa saja yang diperlukan untuk atau bahasa program apa yang diperlukan untuk kita ketahui untuk menjadi seorang data science, dan tahapan-tahapannya seperti apa. Terus soft skill pendukung yang diperlukan untuk mendukung kita sebagai seorang data science sehingga data yang kita tampilkan atau kita paparkan tersampaikan ke publik atau ke pemangku kebijakan untuk membuat suatu keputusan. Terima kasih Pak. Oke, sudah itu aja ya. Ya, gitu. Bu Laras sepertinya hampir sama-sama dengan pertanyaan sebelumnya, Ya. tapi mungkin bisa lebih dijelaskan lagi. Terus ada tambahannya soft skill-nya nih, Bu. Memang kan selain hard skill kita juga harus punya soft skill juga ya, Bu ya. Silahkan, Ibu. Ya, kayaknya kalau skill dan program tadi udah sama persis ya dengan pertanyaan sebelumnya. Mungkin lebih ke soft skill-nya. Ya, boleh. Teman-teman untuk data science ini sebenarnya tadi ya, dia end to end, kompleks banget gitu. Dari mulai ngelihat dulu data availability-nya seperti apa, yang kita punya seperti apa, kita harus cek lagi ke permintaan bisnisnya tadi ya. Pertanyaan bisnisnya itu apa? Bisnis requirement-nya apa? Sehingga soft skill yang dibutuhin di sini adalah lebih ke public speaking gitu. Teman-teman harus bisa belajar bertanya, harus bisa belajar menggali. Kadang dari segi bisnis itu mereka nggak terbuka gitu ya. Mereka tuh sebenarnya punya data apa aja sih? Kayak misalnya kemarin saya butuh data untuk pendidikan orang. Nah, sebenarnya ini tidak terbuka secara umum gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa menggali dari stakeholder yang kita apa namanya butuhin gitu. Nah, ini kita bisa dapat gitu dan itu bisa membuat visualisasi kita atau hasil analisis kita itu semakin kaya gitu ya. Memperkaya dari hasil data analisis kita kayak gitu. Nah, setelah itu kalau misalnya kita udah ngebuat model, terus apa lagi? Nah, kita harus bisa berkolaborasi dengan orang deployment-nya.
gitu. Model udah kita buat nih, terus mau ditaruh di apa namanya di softwarenya, gitu kan? Berarti kita harus juga bisa ngobrol gitu ya, bisa ngobrol ke orang produknya. Nah, nanti kebutuhannya untuk apa, modelnya nanti outputnya seperti apa, tampilannya seperti apa di apa namanya di platformnya, di aplikasinya, kayak gitu. Jadi memang tadi untuk public speaking ini benar-benar dibutuhin gitu ya. Apalagi kalau udah masuk ke visualisasi. Nah, visualisasi. Ini kita harus apa ya, belajar sedikit-sedikit tentang seni gitu. Jadi bukan cuman hard skill-nya aja, tapi soft skill-nya kita juga punya. Kalau misalnya kita taruh warna yang terlalu mentereng lah, yang nyakitin mata lah, kira-kira user mau nggak sih ngebaca data analisis kita? Ngelihatnya aja dari jauh udah nggak mau gitu kan, apalagi ngelihat detail gitu, dari segi warna, dari segi ukuran gitu, dari segi komposisinya. Kalau misalnya kita ngebuat visualisasi line chart semua atau bar chart semua itu kan mungkin agak kurang menarik gitu. Tapi kalau misalnya oh kita kasih tombol filter di sini, oh kita kasih tombol highlight di sini, oh kita bisa sorting, kita bisa apa, kita bisa apa. Nah, jadi user ini semakin tertarik gitu. Makanya kita apa ya, sedikit-sedikit kita belajar tentang seni juga. Kayak gitu sih. Mudah-mudahan menjawab ya, Mbak Yulsri. Ya, Baik. gimana, Mbak Yusri? Oke, nah jadi bukan hanya hard skill ya, soft skill juga memang kita butuhkan. Jadi yang paradigma-paradigma orang ilmu komputer kaku-kaku, enggak juga. Kita kita nggak boleh kaku-kaku atau dengan idealisme kita, apalagi ya sekarang zamannya, apalagi UI UX ya. UI UX itu kan udah, wah ini experience pengguna nih sangat berpengaruh besar terhadap aplikasi kita itu ya. Oke, mungkin itu saja pertanyaannya. Terus terima kasih banyak Bu Laras atas presentasinya, atas sharing materinya. Nah, nanti setelah ini akan saya kembalikan ke MC dan MC nanti akan memilih dua pertanyaan terbaik. Nanti akan dibantu oleh Bu Laras. Mohon izin Bu ya. Silahkan MC saya kembalikan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Bu Laras dan Pak Riyad sebagai moderator dan juga pembicara. Baik, sekarang kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi pengumuman door prize dua penanya terbaik. Mungkin bisa dibantu pertama dari Bu Laras, siapa Bu untuk penanya terbaiknya? Satu orang Bu, dari Bu. Satu orang ya, saya pilih yang Mas Ibnu Fajar. Tadi pertanyaannya baru pertama kali saya dapat pertanyaan, gimana caranya kita menilai data yang subjektif? Gimana cara analisanya? Itu bagus pertanyaannya. Oke, baik Bu, terima kasih. Kemudian untuk Pak Riyad boleh pilih satu Pak untuk Oke, penanyanya. kalau saya ya. Yang simple-simple menarik nih. Jadi untuk motivasi teman-teman juga, saya pilih Mas Sandi Saputra ya. Oke, baik, selamat untuk teman-teman Mas Ibnu Fajar dan Mas Andi Saputra yang telah memenangkan door prize. Nanti silakan menghubungi nomor Prodia. Saya akan share di Zoom chat sebentar. Ya baik, terima kasih Pak Syahid. Kemudian kami mengucapkan sangat banyak terima kasih untuk Bu Laras dan Pak Riyad atas sesi pemaparan materi dan juga sesi Q&A. Kemudian mari kita tutup acaranya dengan dokumentasi ya. Untuk operator, tarik. Ya baik, langsung kita mulai aja dokumentasinya. Boleh silakan teman-teman yang bisa on cam dengan menggunakan virtual background yang sudah kita sediakan ya. Oke, ayo. Dari slide pertama. 1, 2, 3. Tahan dulu posenya ya, karena nggak tahu ada di slide berapa, mungkin teman-teman takutnya kelewat. Saya lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Dan slide ketiga. 1, 2, 3. Ke belakang banyak kan nggak on cam ya. Langsung aja.
Dan yang terakhir slide kelima. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman semua. Link absensi sudah dibagikan di Zoom chat. Silakan diisi untuk mendapatkan sertifikat. Kemudian saya dari MC undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyebutan. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Zuan, terima kasih Bu Terima kasih ya. Dularas. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima Terima kasih kasih. Terima rekan-rekan kasih Bu semua. Laras, Pak Riyad, Pak Syahid. Ya, oke.